teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Nurifdam Putu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, beserta bentuk dan alasannya. Teori kedaulatan rakyat adalah bahwa dalam suatu negara kekuasaan tertinggi berada di bawah tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan raja, pemimpin, bahkan pemuka agama. Biasanya diterapkan di dalam negara demokrasi. Kedaulatan rakyat juga adalah kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Para pemimpin, raja, dan penguasa harus memperoleh mandat atau kepercayaan dari rakyat. Maka penguasa harus bertanggung jawab pada rakyat karena penguasa yang dipegang berasal dari rakyat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah di dalam kedaulatan hukum berkuasa tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Raja atau penguasa serta rakyat semuanya tunduk terhadap hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh raja kepada negara atau rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam teori ini membutuhkan hukum yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan tersebut. Kedaulatan hukum juga adalah kedaulatan yang berada dalam pada hukum. Artinya, siapapun yang menjadi bagian dari negara itu, penguasa maupun rakyat, harus tunduk dan patuh kepada hukum. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan memberikan alasan dibentuknya kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum dan dasar hukumnya. Alasan dibentuknya adalah untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dalam memilih ataupun dipilih dalam hal pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Alasan dibentuknya kedaulatan hukum adalah sebagai panglima dalam kehidupan bernegara sehingga hukum harus ditegakkan serta penyelenggaraan negara harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Dasar hukumnya adalah 1. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2. Sila keempat Pancasila, dan 3. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Teori kedaulatan hukum mengungkapkan bahwa kedaulatan hukum itu berada di tangan hukum yang bersumber pada kesadaran hukum tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat.